Feel good, very excited to be pound for pound king. Зубайр хромает, глаз туда агро. Сейчас я выйду, говорю, мастер-класс покажу. Sebelumnya Islam Makhachev pernah mengatakan jika bos UFC Dana White tidak begitu peduli dengan UFC 284, yang mana dari pandangan Islam ini beralaskan dari kurangnya promosi yang ditampilkan UFC kepada publik di berbagai media. Namun Dana White mengatakan jika UFC 284 berpotensi akan memecahkan rekor bayar per tayang Conor McGregor yang akan digelar 4 hari lagi. Dan setelah mendengar komentar Makhachev ini, bos UFC itu pun langsung memberikan serangan baliknya kepada juara divisi ringan tersebut. Dana White membalas dari kritikan Islam melalui acara podcast The Jim Rome Show yang baru saja dirilis ke media, di mana White mengklaim bahwa kritikan Islam itu jelas jauh dari konteks, yang dilanjutkannya dengan mengatakan bahwa Islam tidak tahu apa-apa. Itu tidak benar. Pertama-tama aku telah berbicara dengan Islam, dan siapa yang mewawancarainya, siapa yang menerjemahkan untuknya. Maksudku, Islam itu berbicara dengan bahasa Rusia dan di luar konteks. Islam tinggal di Dagestan, dan apa yang dia ketahui tentang apa yang terjadi untuk promosi pertarungan, dia itu tidak tahu apa-apa. Ini akan menjadi salah satu dari 5 pertarungan terbesar sepanjang masa. Yang pertama, acaranya sudah terjual habis, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan tiket jika ingin membelinya di Perth. Ini adalah hal yang sedang tren saat ini, untuk menjadi acara bayar per tayang terbesar di Australia. Dan sepertinya hanya tertinggal 6% di belakang Conor McGregor versus Dustin Poirier ketiga. Dan mungkin ini akan memecahkan rekor. Jadi untuk mengatakan bahwa pertarungan belum dipromosikan itu adalah konyol, kata bos UFC Dana White yang bernada tampak kesal dari tudingan Islam Makhachev. Makhachev adalah anak didik Khabib Nurmagomedov yang memiliki peluang untuk mendapatkan tempat nomor 1 pound for pound UFC dengan kemenangannya akhir pekan ini. Sekaligus, Islam berpotensi menjadi superstar global seperti Khabib Nurmagomedov selama masa perebutan gelar kelas ringannya. Akan tetapi apakah berdampak kepada hasil pertarungan Islam nantinya dari kekesalan Dana White yang menanggapi kritikan Makhachev? Terlepas dari kekhawatiran tersebut, pertarungannya dengan Volkanovski adalah salah satu pertarungan terbesar di tahun 2023. Volkanovski juga mempertanyakan validitas di balik kekhawatiran Makhachev tersebut, dengan menyatakan bahwa Makhachev dapat berbuat lebih banyak lagi untuk mempromosikan acara tersebut. Akan tetapi menurut MMA News, Volkanovski diduga tidak menghadiri dari upacara pra-pertarungan di Perth dengan acara sebagai penyambutan para petarung yang datang dari luar Australia. Dan dari sini, mungkin dapat dimaklumi jika Islam mempertanyakan bentuk promosi yang akan ditampilkan UFC. Karena seperti yang dikatakan bintang Dagestan itu sebelumnya, bahwa dia juga hanya sekali bertemu dengan Volkanovski selama berada di Australia. Kemudian dari tanggapan balik bos UFC itu tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa itu akan sangat berdampak bagi hasil pertarungan Islam dengan Volkanovski, jika saja bos UFC itu masih menyimpan kekesalannya dari kritikan Makhachev. Dan bukannya akan menganggap bahwa pertarungan itu akan berjalan tidak fair. Namun ini bisa dijadikan indikasi yang mengharuskan Islam harus memenangkan pertarungan itu dengan penyelesaian. Dengan kata lain, jangan sampai berakhir dengan keputusan dari Dewan Juri. Namun meski demikian, sebagai penggemar UFC tentunya sangat diharapkan jika pertarungan itu nantinya berjalan dengan sebagaimana mestinya, dengan tidak memasukkan unsur keberpihakan, apalagi setelah munculnya pro kontra antara Islam Makhachev dan Dana White. Namun Islam telah terlanjur sangat meyakini jika pertarungannya dengan The Great adalah sesuatu yang membuatnya menjadi sangat senang. Disebabkan hanya tinggal hitungan hari maka dirinya akan menjadi petarung pound for pound nomor 1 dunia. Di samping Islam juga mengatakan jika dia tidak pernah menganggap remeh lawannya itu. Hanya saja, seperti yang dijelaskannya bersama MMA Junkie, bahwa Islam memandang potensi pertarungannya dengan Volkanovski, tak ubahnya dia sedang berhadapan dengan Dan Hooker. Feel good, very excited to be pound for pound king. You know, I'm really happy because I fight not just defense the belt or something like that. I fight for the something new, you know. I tell them, hey,
I'm ready to travel around the world and promote this fight. Alex, for sure, it's great fighter. He show people his level. He beat all opponents from his division, and he beat like Holloway 2-3 times. I don't see some big fight for him in his division. That's why he jumping to other weight class. Like his teammate Dan Hooker, he talk same things. I'm gonna get up, but after first one, he not get up, he just stop. Dari potensi ini yang paling menonjol dibicarakan sekaligus yang dianggap akan menjadi momok bagi Volkanovski adalah kemampuan gulatnya Islam Makhachev, di mana telah diklaim banyak orang jika Australia memang minim dalam hal gaya pertarungan gulat. Dalam catatan dunia rekor gulat memang bertumpuk di Rusia, terlebih lagi mereka yang berasal dari Dagestan yang telah mempelajari teknik bela diri itu sedari kecil. Dan itulah sebabnya gulat dari Dagestan telah banyak diakui oleh beberapa petarung MMA, baik mereka yang masih aktif bertarung maupun yang sudah pensiun. Namun tampaknya Brasil juga tidak ingin diremehkan tentang kemampuan gulat mereka. Ini terbukti dari pengakuan juara kelas menengah saat ini meskipun dia berbasis kickboxing dan memenangkan gelar di tahun lalu tanpa kontribusi dari gaya gulat. Akan tetapi tetap saja Alex Pereira tidak ingin seorang pun ada yang meremehkan gulatnya. Juara kelas menengah UFC itu telah menyerang balik orang-orang yang mengkritik keterampilan gulatnya menjelang pertandingan ulangnya dengan Israel Adesanya. Kebangkitan Poatan yang dinilai sangat luar biasa itu setelah hanya 3 kemenangan UFC-nya, namun mampu meraih tiket untuk merebut mahkota dari Israel Adesanya yang kemudian diteruskannya di UFC 281 dengan mengambil kesempatannya dan menjalankan keinginannya sebagus mungkin dengan mengalahkan Stylebender untuk menjadi raja baru dengan berat 185 pound. Dan sekarang UFC berencana menjalankan kembali pertempuran ulang mereka di UFC 287 yang akan digelar di Miami pada bulan April mendatang, di mana pada malam acara itu berlangsung, Pereira akan mendapat kesempatan sekali lagi untuk membuktikan bahwa dirinya adalah kelas menengah terbaik di promosi. Namun beberapa orang entah kenapa masih saja mengkritik kemampuan gulatnya dan mencatatkan bahwa itu bisa menjadi target Adesanya selama pertandingan ulang mereka berlangsung beberapa bulan kemudian. Tentunya sebagai seorang juara divisi yang tak terbantahkan, Pereira tidak ingin dianggap memiliki kelemahan dari segi apapun. Dan dalam wawancaranya baru-baru ini, Poatan membalas sekaligus mengumumkan bahwa dia mampu menjatuhkan Israel di MSG meskipun itu harus dengan cara gulatnya, dengan mengatakan, "Orang-orang membicarakan ini itu disebabkan mereka belum pernah bergulat dan berlatih bersamaku. Semua orang yang datang kepadaku dan berguling denganku atau bergulat denganku, dan ada juga yang melakukan beberapa gaya MMA. Akhirnya mereka semua pergi dengan sangat terkejut dan saling mengatakan, 'Bro, aku tidak tahu jika dia bisa bergulat seperti itu. Namun aku berusaha untuk tidak membuktikan apapun dan kepada siapapun. Aku hanya melakukan apa yang ada padaku, namun nantikan saja terus untuk pertarungan yang akan datang.' Banyak orang yang mengatakan bahwa aku tidak mampu bergulat. Namun hampir tidak ada yang dapat menjatuhkan Israel dengan takedown. Dan aku menjatuhkannya, jadi apa itu sebenarnya?" Katanya menjelaskan untuk meyakinkan orang-orang bahwa di samping kemampuan strikingnya, Pereira mengaku memiliki tabungan gaya gulat, sekaligus menutup pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.